Selamat datang di YouTube channel Alindra Entertainment. Bersama saya Graciana, kita akan mengulik banyak kisah. Kepercayaan tak sekedar kata tanpa makna. Bukan hanya sebuah keyakinan tanpa dasar. Kepercayaan itu dibangun. Ya, ibarat membangun sebuah rumah yang membutuhkan banyak sekali material. Meletakkan pondasi, meletakkan banyak batu, dan atap hingga mencapai langit. Apa yang akan terjadi jika satu batu saja diambil dari pondasi? Tentu saja, rumah akan gampang sekali roboh. Terlihat sederhana? Yes, it is. Terlihat sangat berat? Pasti. Kita akan segera membahas mengenai krisis kepercayaan hanya di program Alindra terbaru, Meresah, Merekam Memori Sebuah Kisah. Pernah gak sih kamu merasa sebuah perjuangan berakhir sia-sia? Seperti sebuah hubungan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Terasa perjuangan tanpa akhir. Perbincangan mengenai pernikahan pun sudah terdengar. Namun, kepercayaan teruji seketika. Semua itu hanyalah karena titah seorang ayah. Dulu seorang wanita, ketika dia kecil, teringat sekali seberapa sering seorang ayah membawa untuk berjalan-jalan, berkeliling mal, mencoba tempat makan, membelikan berbagai macam hadiah. Sebuah memori yang sangat indah, bukan? Namun belakangan ini baru tersadar bahwa semua yang dilakukan seorang ayah itu ketika kecil hanya sebuah tipuan. Semua itu merupakan cara-cara yang dilakukan seorang ayah untuk membungkam fakta bahwa ia menemui banyak wanita yang bukan ibuku. Ternyata hal yang sangat mengecewakan terjadi, di mana itu hanyalah sebuah trik dari seorang ayah untuk mengelabui putrinya saat ia menemui wanita lain. Memang cukup diakui, wanita ini tidak berpikir sejauh itu. Suatu hari, wanita ini bertanya pada ibunya, dan ibunya menjawab, "Memang benar, ayahmu itu sering main perempuan." Diselingi tawa renyah khas seorang ibu. Dan ibunya menjawab kembali. Tidak sekali dua kali ibu menemukan dompet perempuan di mobil ayahmu. Dan wanita ini bertanya kembali dengan sautan tawanya. Kenapa ibu tidak marah? Kenapa ibu tidak berpisah? Dengan bijak, ibunya hanya berkata bahwa ia mencintai suaminya dan juga anak-anaknya. Sehingga ia memilih jalan di mana ia bisa bahagia bersama anak-anaknya, meski disakiti oleh laki-laki yang paling ia cintai.
Dan sejak itulah wanita ini mengulang kembali semua yang dimilikinya dengan kekasihnya. Kekasihku pun tidak pernah kasar kepadaku, layaknya ayahku. Tetapi bagaimana dengan semua fakta itu? Jika kekasihnya suatu saat nanti tetap berselingkuh. Tidak sekali dua kali sang pria menanyakan, apa yang salah? Apakah sang wanita sudah tidak mencintainya lagi? Bagaimana dia menjawabnya? Apakah sang wanita sudah tidak percaya lagi akan hubungan? Bahwa wanita ini takut untuk ditinggalkan. Saat sang wanita begitu cintainya. Untuk itu, kita sudah terhubung dengan seseorang yang memiliki pengalaman yang serupa. Apakah dengan solusi? Apakah dengan kisah yang sama? Atau justru dia memiliki perspektif yang baru? Kita akan segera menyapa. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kenalin, nama aku Rani. Jadi kalau dari cerita yang udah disampaikan tadi itu, aku ngerasa cukup mirip dengan apa yang pernah aku alamin. Gitu. Jadi ceritanya garis besarnya sama. Kayak kepercayaan yang kita harapkan dari figur yang orang yang paling kita sayang, ternyata kita kecewa, terus kita takut hal itu terjadi lagi ke orang lain. Kalau aku dulu juga perkaranya sama. Jadi figur ayah yang aku harapkan adalah ayah yang sempurna itu emang kalau aku pribadi itu dari kecil nggak seperti figur ayah itu tuh kurang gitu menurut aku pribadi. Jadi dari aku kecil aku tumbuh melihat gimana hubungan ayah dan ibuku, lalu apa yang dialami ibuku, apa yang dilakukan ayahku, yang menurut aku pribadi itu kurang seperti apa yang aku butuhkan gitu. Okay. Lalu akhirnya aku tumbuh dengan semua pengalaman yang aku lewati, aku jadi merasa bahwa hampir semua laki-laki mungkin memiliki sifat yang sama. Dulu waktu kecil seperti itu, kayak aku nggak suka sama laki-laki karena ini karena itu. Sampai akhirnya aku dewasa, aku sadar kayaknya ada sesuatu deh yang aku salah pegang selama ini gitu. Okay. Ada sesuatu yang seharusnya nggak kayak gini nih gitu. Sempat dulu tuh kayak nggak mau pacaran, nggak mau dekat sama cowok, karena itu tadi aku tumbuh dengan berpikir bahwa laki-laki itu kayaknya semuanya sama aja deh gitu. Dan yang lebih mirip lagi dengan semua perilaku ayahku yang seperti aku lihat setiap hari. Dulu tuh aku masih berpikir bahwa gimana pun jahatnya ayahku atau segimanapun tidak sesuainya ayahku dengan figur ayah yang aku inginkan, dia nggak pernah sama sekali mengkhianati mama aku dengan perempuan lain. Tapi hal itu itu yang selalu aku pegang, paling tidak sampai akhirnya aku dewasa dan aku tahu kalau aku ternyata juga selingkuh gitu. Sempat selingkuh gitu. Nah itu yang akhirnya jadi efek banget tuh di aku yang dewasa ini. Tapi kemudian aku sadar kalau apa yang aku pikir ini gak boleh kejauhan deh kayaknya gitu, karena dengan aku takut
dengan aku berpikir bahwa laki-laki semua sama aja, itu menurut aku udah sangat judgmental dan apa ya, kayak overthinkingnya tuh parah banget. Akhirnya aku sempat konsultasi ke psikolog beberapa kali, jadi ditanyain apa yang aku pikirkan, terus kayak apa yang pernah aku alami dari dulu-dulu. Jadi itu jadi sangat menarik ketika aku kenal dengan diriku, bagaimana aku sekarang, apa isi pikiranku, apa pandanganku, dan akhirnya aku tarik tuh ke masa waktu aku kecil, aku ngalamin apa aja ya. Nah, ternyata jadi overthinking itu semua tuh ada akarnya gitu. Waktu aku kecil mengalami apa aja. Terus aku juga akhirnya aku banyak belajar, karena aku ngerasa kalau untuk relationship itu ketika aku takut sama cowok atau berpikir semua cowok sama aja, itu jadi nggak fair gitu. Tiap aku deket sama laki-laki juga mungkin mikir gitu kan, ada ketakutan yang muncul, yang berpikir bahwa kayaknya nih cowok akan akhirnya sama aja deh kayak ayah aku dulu gitu kan. Itu nggak fair jadinya, karena belum tentu apa yang dilakukan cowok, karena mungkin sebenarnya cowok aku tuh baik-baik aja gitu, pasangan aku tuh fine-fine aja, nggak ada masalah, cuman pikiranku sendiri yang kesana, yang menurut aku itu nggak fair. Dia nggak tahu, aku berusaha menggali apa yang membuat aku sakit waktu dulu, dan aku berusaha memaafkan semua itu. Kayak aku nggak bisa kontrol apa yang aku punya dulu, aku nggak bisa kontrol ayahku adalah orang yang seperti apa, ayahku melakukan apa. Jadi aku maafin aja apa yang membuat aku sakit dulu. Maksudnya apa yang aku lihat dulu itu aku maafin semuanya. I can't control others, I can't control my dad, my mom. Jadi di masa lalu aku maafkan, dan untuk masa depan aku lebih kayak melepasi pikiran-pikiran yang berusaha aku kontrol. Kayak aku misalkan memutuskan berpasangan dengan dia atau menikah dengan calon pasanganku, terus aku kayak berusaha mengontrol pikiranku, dia harus jadi orang yang A, B, C, D, dia nggak boleh, dia nanti suatu saat gimana ya kalau misalkan dia end up kayak ayahku. Aku berusaha melepaskan apa yang nggak bisa aku kontrol, masa depan, apa yang akan terjadi gitu. Aku berusaha dengan sekuat tenaga aku, sebisa aku mencari pasangan yang ideal, yang sesuai apa yang aku pingin, figur yang baik. And that's it, that's enough. Aku bersiap akan gimana ya, lebih mengembrace bahwa akan ada banyak sekali kemungkinan buruk yang kita hadapi di masa depan. Cuman yang bisa aku lakukan sekarang ya menyiapkan diri dan melakukan yang terbaik, karena takutnya kalau kita fokus akan hal-hal yang belum terjadi, yang masih kita takutkan di masa depan, kita jadi nggak menikmati apa yang kita punya sekarang. Kalau ngelihat dari cerita yang tadi, apalagi dia udah menuju ke pernikahan dan sebenarnya juga hubungannya baik-baik aja, aku berharap untuk si pengirim tadi dan siapa yang mendengar cerita ini dan mengalami hal yang sama, sayang banget kalau misalkan kita menutupi kebahagiaan kita dengan ketakutan kita. Itu apa yang kamu alami itu valid, dan apa yang aku alamin juga ternyata sama, dan sejauh ini aku berusaha dan aku sedikit demi sedikit bisa melepaskan itu. Jadi aku harap pengirim cerita tadi dan orang-orang yang mungkin punya cerita yang sama percaya bahwa we can fix this, we can heal from this gitu. Kita bisa mengobati apa yang kita alami gitu, dan aku harap itu bisa jadi hal yang baik untuk kedepannya, untuk kehidupan kita kedepannya dan seterusnya gitu. Itu sih. Oke, Rani. Ya. Terima kasih banyak buat sharing cerita kamu. Ya. Senang banget juga bisa cerita di sini dan sharing gitu. Oke.
Semoga apapun yang kamu sharingkan pada hari ini itu bisa menjadi sebuah obat untuk orang-orang yang mengalami hal yang sama. Iya, aku juga berharap kayak gitu sih. Semoga, amin. Terima kasih Rani, sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat malam. Well, shit's happen to everyone. And it's about trust. Sebuah kepercayaan. You cannot trust others unless you trust yourself. And trust is about building system di mana ketika pondasi itu runtuh, kau harus membangunnya sekuat tenaga. Inilah meresah di episode kali ini. Kalau kamu punya cerita, kamu bisa mengirimkan melalui direct message di Instagram Alindra Entertainment dan juga email di entertainment.alindra@gmail.com. Krisyana pamit, ingat kamu tidak sendiri.